Shalom Sisir, selamat datang di ibadah persekutuan doa online Jumat 21 Mei 2021. Gimana nih kabar Sisir semuanya? Pastinya luar biasa kan? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Nah, untuk teman-teman yang sekarang sedang mengikuti ibadah online, silahkan dan jangan sampai lupa untuk mengisi link presensi yang ada di description box di bawah ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami ya Tuhan, untuk berkumpul secara online ya Tuhan, untuk beribadah bersama ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau yang bertata di hati pikiran kami ya Tuhan, biar kami bisa menerima firman yang disampaikan ya Tuhan, agar firman itu bertumbuh ya Tuhan, menjadi rema di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelayan pada hari ini ya Tuhan, biar pelayan-Mu pada hari ini Tuhan bisa mempersembahkan yang Tuhan yang terbaik ya Tuhan, untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kau yang bertata atas ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Nah, teman-teman Sisir pasti pada penasaran banget kan, siapa sih pelayan PD online kita kali ini? Aku kenalin ya. Yang pertama ada aku, Ruth, Sisir 2019 sebagai MC. Lalu ada Yosia, Sisirs 2019 sebagai MC. Dan ada pemusik kita, Andrea, Sisirs 2020. Adapun tema dan ayat kita pada persekutuan doa kali ini yaitu perkataan yang benar yang diambil dari Efesus 6 ayat 19. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Mas Samuel Hadi, mari kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Asal kau di dekatku,
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Salam, selamat siang rekan-rekan, teman-teman, adik-adik PMK Sisi yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pakai menjadi contoh, teladan, pengukur, dan untuk introspeksi kita ke dalam apakah spiritual yang selama ini kita geluti itu sudah membuahkan hasil atau tidak. Sehingga kita akan bisa belajar dan kita akan bisa membenahi hal-hal yang perlu kita benahi untuk sarana masa depan hidup kita. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang salah satu karakter dari seorang Kristen, yaitu perkataan yang benar. Kita akan belajar dari tokoh terkenal yaitu Rasul Paulus, seorang tokoh yang kehidupannya bisa menjadi sarana untuk kita teladani. Nah, kita akan belajar dari surat kiriman beliau ke jemaat Efesus, khususnya di Efesus 6 ayat 19 yang berkata demikian. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Rasul Paulus adalah rasul yang kehidupan Kristiani ini banyak dibicarakan banyak orang. Baik mereka yang setuju dengan kehidupan para rasul atau bahkan yang menentangnya. Tetapi dari sekian banyak upaya usaha untuk baik yang mendukung ataupun menentangnya, kesimpulannya bahwa kehidupan Rasul Paulus itu bisa dijadikan menjadi contoh dan teladan dan juga menjadi tolak ukur untuk kita mengintrospeksi apakah kehidupan Kristiani kita bisa membuahkan hasil. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar lebih cermat lagi dari kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita membaca teks dari surat kirimannya ke jemaat Efesus secara utuh dari pasal pertama sampai pasal yang ke-6, kita akan bisa melihat bagaimana pergumulan Rasul Paulus ini dalam beliau menyelesaikan masa-masa akhir dari pelayanannya. Kisahnya beliau ini bisa kita baca, kita bisa mendengar kisahnya di Kisah Para Rasul 20 sampai 26. Bagaimana pergulatan beliau dalam masa-masa beliau di penjara. Nah, kenapa Rasul Paulus bisa memiliki kehidupan yang demikian? Ada yang menjadi sebab musababnya sehingga Rasul Paulus bisa memiliki kualitas dan kehidupan yang demikian, termasuk perkataannya yang benar. Kita tahu kisah pertobatan Rasul Paulus pada waktu Rasul Paulus mengejar jemaat Tuhan di kota Damsyik. Tuhan berkenan menjumpai Rasul Paulus, dan sejak saat Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus ini, maka Rasul Paulus memiliki kehidupan yang berbalik 180 derajat. Dia memiliki karakter dan dia memiliki keberanian dan juga integritas
yang bisa menjadi panutan dan contoh teladan bagi kita. Nah, kalau kita cermati, ada 3 hal yang membuat kehidupan Rasul Paulus bisa menjadi contoh dan teladan sebagai seorang Kristiani sejati. Yang pertama adalah apa yang membuat Rasul Paulus bisa memiliki kualitas hidup yang sedemikian adalah karena dia memiliki iman bukan dari hasil ikut-ikutan atau iman yang sekedar diwariskan, tapi benar-benar iman oleh karena hasil perjumpaan dengan Kristus. Hal ini bisa kita saksikan dengan jelas di Kisah Para Rasul 9. Itu yang pertama. Intinya bahwa iman yang Rasul Paulus miliki adalah iman yang dihasilkan akibat dari perjumpaan dengan Kristus. Yang kedua, yang membuat Rasul Paulus bisa memiliki integritas, kualitas hidup termasuk perkataan yang benar adalah Rasul Paulus tahu benar iman yang dia imani. Dia tahu benar isi dari iman yang dia imani. Makanya dia sampai bisa berkata, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dia berani berkata demikian di teman-temannya, di rekan-rekannya sesama orang Yahudi, dan juga di rekan-rekan teman-temannya di bangsa-bangsa lain. Integritas dan juga kualitas hidupnya ini dihasilkan oleh karena pertama iman yang dia dapatkan dari hasil perjumpaan dengan Kristus. Yang kedua, dia tahu betul isi dan kualitas iman yang dia geluti. Yang ketiga, karena dia tahu persis apa yang dia imani, maka dia tidak segan-segan untuk memberikan dirinya bahkan nyawanya. Karena di akhir pelayanannya sebelum dia dihukum mati, karena mempertahankan imannya, Rasul Paulus tidak goyah imannya, sedikit pun dia tidak goyah. Dia bisa memiliki kualitas hidup yang sedemikian rupa. Hal ini karena dia memiliki iman yang benar, hasil dari perjumpaan dia dengan Kristus sendiri. Nah, harapannya kita sebagai seorang Kristiani yang memiliki ajaran, yang memiliki tuntunan sebagaimana yang dimiliki dan yang diikuti oleh Rasul Paulus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, harusnya kita juga memiliki kualitas hidup yang sama. Di dalam kesempatan ini, adik-adik yang tergabung di dalam pelayanan mahasiswa ini, di dalam kampus kita ini, PMK ini punya peran dan juga punya tugas yang bukan sekedar hanya persekutuan saja, tapi juga menjadi salah satu wadah untuk meneliti, untuk mengkritisi kebenaran iman kita. Sehingga pada saat kita bisa melihat dengan utuh dan benar, maka kita akan bisa memiliki karakter, integritas, dan perkataan yang benar. Dan pelayanan mahasiswa yang hadir yang diwadahi oleh PMK maupun UAKK memberikan fasilitas ini seharusnya. Dan untuk kita meneliti sebagai kaum intelektual, kita menggunakan media-media atau sarana-sarana yang diberikan oleh PMK untuk kita meneliti hal ini. Bisa melalui KTB, bisa melalui PA, kita bisa melalui sharing dengan berbagai topik, perihal, permasalahan, dan juga kita bicara masalah aplikasi hidup kita, sehingga sarana untuk kita membuat
karakter kita terbentuk, karakter iman Kristen terbentuk, salah satunya melalui pelayanan mahasiswa ini. Harapan hadirnya pelayanan mahasiswa ini di kampus salah satunya adalah membentuk kualitas karakter seperti yang dimiliki oleh para rasul ini. Harapannya, kalau kita bisa meneliti dengan tepat dan benar sebagai seorang intelektual, maka kita akan bisa terbangun juga karakter kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Untuk itu, supaya kita memiliki perkataan yang benar seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang tertuang di dalam surat Efesus 6 ayat 19 tadi, maka 3 hal tadi yang saya sebutkan di atas itu harus kita miliki. Kita ulang ya. Yang pertama adalah kita memiliki iman yang benar. Iman yang bukan hasil dari ikut-ikutan, tapi adalah iman hasil perjumpaan kita dengan Allah yang dibimbing oleh ajaran para rasul. Yang kedua, kita belajar untuk mengenal betul iman kita melalui sarana-sarana yang diberikan baik gereja maupun pelma atau pelayanan mahasiswa ini. Harapannya melalui persekutuan seperti ini juga akan bisa membentuk karakter kita dan juga akan menuntun perkataan kita memiliki perkataan yang benar, perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kelak di kemudian hari kita akan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat di lingkungan kita, di masyarakat di mana Tuhan akan mengutus kita kelak. Semoga renungan singkat yang kita renungkan hari ini akan menuntun kita semua untuk bisa memiliki perkataan yang benar. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menuntun kita untuk menemukan kebenaran ini melalui perenungan singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Mas Samuel Hadi yang telah memberikan firman Tuhan yang sangat memberkati. Semoga firman Tuhan yang telah diberikan bisa menjadi rema untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk teman-teman. Biasa menyiapkan telepon genggamnya. Pada layar akan ditampilkan QR code yang bisa teman-teman scan untuk memberikan persembahan. Selanjutnya akan ada yang lewat, yaitu info-info menarik, yakni FCI, For Sisters Information. Untuk yang bertugas dipersilakan. Salam sisir, balik lagi di FCI, For Sisters Information. Yang pertama ada saat teduh yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu lewat Meet. Yang kedua ada doa sore yang akan dilaksanakan Senin 24 Mei 2021 melalui Google Meet. Yang ketiga ada Paskah Wakaka yang akan dilaksanakan Sabtu 22 Mei 2021 melalui Zoom. Bagi sisir yang ingin mengirimkan karya baik berupa puisi, cerpen, gambar, dan lain-lain, bisa mengirimkannya melalui OA Line dan DM IG PMKCC. Bagi sisir yang membutuhkan topangan doa bisa mengisi kotak doa yang terdapat di Instagram PMKCC. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial dari PMKCC. Terima kasih, salam. Dengan
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Apabila saat sebentar Tuhan, kami ingin bawa setiap topik-topik doa kami di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kami. Kami bawa saat ini setiap sisiers dari manapun mereka berada, dimanapun mereka saat ini berada, dan dari angkatan berapapun itu, Tuhan yang kiranya memberkati dan melindungi setiap kami, Tuhan yang memberkati kesehatan sisiers, Tuhan kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan, dan Tuhan yang tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan apabila saat ini mungkin ada sisiers yang sedang mengalami sakit penyakit, kami tidak tahu apa penyakit yang mereka derita, tapi kami percaya lewat bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau Allah yang sanggup menyembuhkan, dan kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat setiap keluarga sisiers dimanapun mereka berada, dan pada saat ini kami tidak tahu bagaimana situasi mereka. Mungkin mereka saat ini mengalami pergumulan ataupun permasalahan, tapi kami percaya Tuhan yang senantiasa menyediakan pertolongan, Tuhan yang menyediakan kekuatan, dan Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa untuk sisiers dalam perkuliahannya, Tuhan yang memberkati. Kiranya perkuliahannya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kepintaran, agar setiap apapun yang kami kerjakan dalam perkuliahan kami, biarlah nama-Mu saja ditinggikan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkuliahan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati juga manajemen waktu kami bisa menjadi bijak dalam mengelola waktu kami. Kami tahu waktu kami adalah berharga, sehingga kami juga bisa menyisihkan waktu kami untuk Tuhan, untuk kuliah kami, untuk keluarga dan yang lainnya. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kami sisiers. Kami tahu kami adalah anak muda yang bisa melayani Tuhan. Kami rindu melayani Tuhan dengan segenap hati kami, dan kami tahu bahwa masa muda kami adalah milik Tuhan, sehingga kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat sisiers yang saat ini yang berulang tahun. Kiranya pada saat pertambahan umurnya 1 tahun ini, Tuhan juga yang memberikan mereka hikmat, kesehatan, dan umur yang panjang, sehingga lewat pertambahan umurnya, Tuhan yang memberikan mereka juga bertambah dalam iman dan kedewasaan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak abang kami yang saat ini sedang melaksanakan magang dan yang mengerjakan skripsi. Kami taruh kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Setiap keperluan, kebutuhan yang mereka butuhkan, Tuhan yang menyediakan, dan biarlah Tuhan ajar mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung apa yang mereka kerjakan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kakak abang kami yang saat ini mungkin yang mencari pekerjaan dan yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami tahu Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya, menyediakan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kota Malang, yang dimana kampus kami berdiri, kampus kebanggaan kami. Biarlah kota tersebut juga Tuhan memberkati, menjadi kota yang sejahtera, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk pandemi COVID-19 yang saat ini mungkin belum berlalu, tapi kami percaya Tuhan ada maksud tersendiri yang Tuhan sudah siapkan, karena kami percaya Tuhan lewat COVID-19 ini kami juga semakin dekat dengan Tuhan. Dan satu kerinduan kami saat berlalunya COVID-19 ini, kami juga dapat berkumpul bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apabila kami juga sudah menaikkan setiap topik-topik doa kami di hadapan Tuhan, kami tahu kami manusia hanya dapat berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan. Namun di atas semuanya itu, namun setiap apa yang sudah kami doakan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa ini, mari kita berdoa untuk memohon berkat daripada Tuhan.
Mari kita berdoa. Kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wah teman-teman, gak kerasa ya kita udah sampai di akhir persekutuan doa online kita nih. Untuk teman-teman CCers, terus pantengin sosial media Christian Community ya untuk mendapatkan update kegiatan Christian Community. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk tetap mengikuti persekutuan doa dan doa sore online kita yang dilaksanakan pada hari Senin dan Jumat. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.